dari Kalimantan ke Jakarta, Bandung, Surabaya, Balikpapan. Saya mau kerja jadi tukang galon gitu kan. Ke Tenggarong, saya sempat nyasar di Balikpapan di pelabuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? What's up? Welcome back my channel Sahabat Pulau Indonesia Chapter Kutai Kartanegara. Bertemu lagi dengan saya Aspin Anwar di my program Inspirasi. Nah, untuk teman-teman maupun sobat yang ada di sana, saya ingin berbagi cerita terkait pengalaman saya awal mula saya merantau di Kutai Kartanegara. Nah, pada saat itu di 2011 akhir, nah saya posisinya di Jakarta itu pada saat kerja sebagai restoran, khususnya di bidang bartender. Nah, selepas itu saya merasa diri saya jenuh gitu kan dengan kehidupan metropolitan. Awalnya kan saya di Bogor, Bandung kerja. Karena saya ikut bapak saya yang salah satu beliau profesinya sebagai tukang jahit. Akhirnya saya berpikir saya bagaimana untuk bisa sukses gitu kan pada saat di usia muda gitu. Akhirnya saya beranikan diri untuk niat untuk merantau ke kampung halaman bapak saya, yaitu di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pada saat itu pula saya komunikasi dengan kedua orang tua saya untuk berbicara terkait masa depan saya, ingin merantau gitu kan. Memang tidak ada niatan juga merantau karena pada saat itu situasi di Jakarta lagi sulit-sulitnya juga dari sisi ekonomi keluarga saya gitu kan. Saya berpikir juga, saya punya adik juga 2 gitu. Saya berpikir bagaimana saya bisa yang pertama untuk biayai ekonomi keluarga saya, yang kedua bagaimana saya sebagai tulang punggung gitu kan. Walaupun saya ada kakak, tapi kakak saya pada saat itu belum kerja juga gitu kan. Akhirnya saya konsultasi sama ibu dan bapak saya untuk coba merantau ke Kalimantan Selatan awalnya. Akhirnya setelah saya konsultasi sedikit shock ibu saya gitu kan. Kenapa bisa mau merantau gitu kan? Kenapa memang? Ya saya bilang saya mau ngadu nasib gitu kan di kampung orang gitu kan. Sama halnya memang notabene bapak saya itu orang perantau juga gitu kan. Dulu bapak saya itu merantau karena waktu bujang cerita sama saya, dia merantau dari Kalimantan ke Jakarta, Bandung, Surabaya, Balikpapan. Ya itu dia jadi tukang jahit seperti itu. Akhirnya saya coba ngikuti jejak bapak saya untuk merantau, beranikan diri. Awal mulanya sih saya takut gitu kan. Tapi mau gimana lagi, namanya untung aja saya sebagai laki-laki gitu kan harus berani gitu kan di kampung orang. Sempat khawatir ibu saya nanya nanti gimana makan dan biaya hidup bla bla, sedangkan tidak ada yang cukup. Akhirnya lusanya besok gitu kan bapak saya telepon adiknya, itu sepupunya juga di Banjar. Nah, telepon bilang ada kerjaan gitu kan. Apakah ada kerjaan di sana? Katanya ada gitu kan. Yang lucunya itu
awal pertama kali kerja saya jadi apa? Jadi tukang galon ngangkat. Karena pada saat itu saudara bapak saya itu dia usaha tukang galon gitu kan. Akhirnya bapak saya konfirmasi saya malamnya, tanya lagi, benar gitu kan, mau merantau gitu kan. Ya Pak, insya Allah, Bismillah, siap gitu kan. Tapi merantau itu sakit gitu. Pesan bapak saya sih merantau, intinya jangan pernah ngeluh gitu kan pesannya. Apapun yang terjadi tetap dihadapi gitu kan. Karena bapak saya dulu tuh dia cuman bawa satu kaos dan benang jarum. Karena profesi bapak saya tadi yang saya bilang tukang jahit, jarum sama benang. Dia menawarkan jasa seperti itu kan untuk jahit celana maupun baju. Tapi sekarang sih bapak lebih ke jas, dia jahit jas. Nah akhirnya itu saya ingat selalu pesan bokap ya, itu kan akhirnya ya Pak, saya Bismillah pengen merantau. Ya sudah, alhamdulillah nih, memang rezeki kamu gitu kan, bapak restui, mama restui. Ini ada ditambahkan modal untuk tiket dari Haji Amit. Haji Amit itu sepupunya bapak saya karena istrinya itu katanya adik gitu kan. Nah akhirnya diberikanlah tiket saya untuk pergi gitu kan. Alhamdulillah diberikan tiket. Akhirnya saya datang tuh ke bandara, kalau nggak salah tuh bandara Banjarmasin tuh bandara Hasanuddin ya kalau nggak salah. Akhirnya saya tiba, dijemputlah oleh paman saya gitu kan di Banjar, tanya apa kegiatan gitu kan. Nggak kuliah ya, awalnya sih saya pengen kuliah tapi saya tidak berpikir ke situ. Saya berpikir mindset saya itu adalah kerja, bagaimana saya dapat uang, bagaimana saya bisa sukses di kampung orang. Memangnya akhirnya paman saya tanya, memangnya mau kerja jadi tukang galon gitu kan, ngangkat-ngangkat galon. Ya insya Allah, saya jawab kan, insya Allah siap paman gitu kan. Apapun itu yang penting kerja, saya cari pengalaman gitu kan. Ya udah. Akhirnya saya pertama kali saya tinggal di rumah paman saya sekaligus di tempat usahanya. Saya jualan galon, ngantar-ngantar galon ke desa-desa kan, karena desa ya di Kelua itu sama temennya ataupun supirnya ngantar galon gitu, order gitu kan, karena paman saya sudah ada langganan gitu kan, langganan galon di warga setempat paman saya tinggal gitu. Akhirnya saya ngantar galon. Gak lama kemudian udah 2 bulan saya kerja jadi tukang galon. Akhirnya paman saya mungkin sedih ya ngeliat saya, sedih, prihatin gitu kan dengan kondisi saya mungkin saat itu masih muda. Pada saat itu saya umur 21 tahun gitu kan, 21 tahun. Sedih. Akhirnya cerita beliau itu ke bapak saya. Saya sempat dengar juga katanya ya bahasa Banjar lah. Intinya gini, saya tidak tega melihat Aspin itu kerja berat gitu kan. Dia harus kerja-kerja kayak kantoran gitu kan. Nah sedangkan kalau kerja kantoran itu ya itu otomatis ijazahnya itu S1 gitu kan minimal. Paling enggak saya kerja di toko gitu kan, atau enggak jadi pegawai kayak dulu, entah itu di sales bank gitu kan, jadi cleaning service. Nah pasti kan gitu tamatan-tamatan SMA gitu kan, lulusan-lulusan SMA. Nah kasihan, setelah itu akhirnya dikasihkanlah solusi oleh paman saya. Solusinya, kamu mau gak ke Tenggarong gitu kan. Di mana tuh paman gitu kan. Ada tuh katanya sepupumu namanya Rian gitu kan. Coba aja minta kerjaan sama dia gitu kan. Ya nggak apa-apa paman kalau memang itu yang terbaik gitu kan. Akhirnya bapak saya sih setuju, katanya tanya aja ke si Aspin mau apa enggak, kalau memang nggak mau pulang aja gitu kan. Saya disuruh pulang, kalau nggak pulang aja nih kalau kamu nggak mau. Nggak ada paman gitu kan, tetap lanjut gitu kan. Ya sudah ke Tenggarong. Akhirnya saya dibelikan tiket, saya telepon komunikasi gitu kan. Karena setahu saya tuh Karyan itu kan dulu kenal waktu masih saya kecil ya, beliau kan udah dewasa. Saya nggak tahu dia tuh ada di Tenggarong gitu kan. Akhirnya saya komunikasi, saya telepon.
ya bla 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 bla, akhirnya saya ke Tenggarong lah. Tapi yang lucunya sebelum saya ke Tenggarong, saya sempat nyasar di Balikpapan di pelabuhan, karena naik mobil perjalanan itu kalau nggak salah 12 jam ya dari Banjarmasin ke Tenggarong. Tapi itu kan ke pelabuhan dulu, pelabuhannya itu ada di Balikpapan. Nah, yang lebih lucunya ini pengalaman yang nggak bisa saya lupakan ya. Saya naik mobil tuh dari Banjar, akhirnya kapal besar kan, mobil semua tuh masuk gitu kan, masuk gitu. Akhirnya udah sampai gitu kan, kirain saya tuh di pelabuhan itu adalah kota Tenggarong, ternyata Balikpapan gitu. Disitulah saya sempat nginap sehari dan tidur di musola. Bayangkan, dan uang juga sangat fresh, sisa 150 dikasih sama paman saya, kalau ongkos sudah dibayar gitu kan, dikasih cuman 350. Nah, sisanya kan saya buat makan di perjalanan, buat ini saya sisa 150. Nah, saya kaget, akhirnya saya tanya ke supirnya gitu kan, "Eh, Pak gitu kan, saya mau turun di kota Tenggarong gitu." "Wah, masih jauh Mas," gitu kan. "Memangnya ini di mana?" "Ini di pelabuhan Balikpapan." Wah, disitulah saya langsung drop. Udah supir travelnya sih ya, namanya apa kata penumpang, ya udah turun. Saya tidak nanya secara detail gitu kan, "Ya Pak, saya turun sini aja," gitu aja. Supirnya tidak bertanya lagi kepada saya mau kemana, enggak. Tapi saya bingung, saya telepon karyawan kan, "Saya sudah sampai di mana?" "Ini di pelabuhan." "Kok di pelabuhan mana ini nih?" Saya tanya, "Pak, ini di mana?" "Di Balikpapan," gitu kan. "Wah, jauh lagi tuh, 4 jaman gitu." "Naik lagi tuh." "Di travel udah jalan." Wah, mau nggak mau tuh saya nginep kan. Saya nginep, kebetulan di depan pelabuhan tuh saya masih ingat tuh ada namanya Marbot. Itu namanya kalau nggak salah itu Pasurip. Ya benar Pak. Dia nawarin saya, "Udah Mas, tinggal di sini aja," gitu kan, di musola. Ya mau nggak mau gitu kan, saya tinggal di musola sehari semalam, nginap gitu kan, sambil nunggu jemputan dari karyawan gitu kan, untuk jemput saya di Balikpapan. Saya nginap di situ. Itu benar-benar pengalaman yang sangat berharga bagi saya gitu kan. Saya juga nggak mungkin itu udah jalan Tuhan. Akhirnya saya nginap, besoknya saya dijemput gitu kan. Tibalah saya di Tenggarong di tahun 2012 itu pas tuh 2012. Nah, akhirnya saya ke Tenggarong. Saat itu bingung juga gitu kan, saya tanya saya kerja apa gitu kan. Nah, kebetulan karyawan itu pengen usaha, katanya dia mau buka kantin gitu kan, kantin di kampus. Nah, tapi masih dalam tahap renov katanya gitu kan. Ya sudah, sambil nunggu saya sambil bersih-bersihkan kantin, tidur di situ. Akhirnya sehingga waktu saya ditawarkan lah kerja untuk jualan pisang hijau gitu kan. Nah, di situ tuh lucu tuh pisang hijau. Nah, saya jualan keliling gitu, pokoknya jualan pisang hijau. Ada salah satu bos, mungkin udah saya anggap seperti kakak sendiri, beliau yang banyak-banyak bantu saya sampai saya seperti ini juga, support beliau gitu kan. Karena sebelum saya kerja saya dirawat juga sama beliau, jualan pisang hijau. Nah, setelah itu habis saya jualan setahun, jualan pisang hijau itu setahun gitu kan, sambil saya jual. Itu pada saat itu saya belum kuliah dan belum mengenal secara budaya di Kutai Kartanegara maupun khusus Tenggarong, belum. Yang penting saya ikut kerja gitu kan, ya saya baik gitu kan. Saya ikut kerja, akhirnya saya ikut jualan pisang hijau sambil bantu kakak sepupu saya. Di situ pula lah ada yang namanya ilham.